The Short Story of Twig and His Virgin. Sebuah roman mengenai cinta terlarang yang berakhir tragedi. Pada zaman dahulu, terdapat dua negeri yang dipisahkan oleh perbukitan tenang. Kedua negeri itu bernama Larland dan Irland, yang berarti tanah barat dan tanah timur. Perbukitan di antara kedua negeri tersebut selalu memancarkan cahaya krepuskular ke sisi Larland pada setiap pagi dan ke sisi Irland pada senja kalanya. Meski letaknya berdekatan, rakyat dari kedua negeri itu bermusuhan dan membuat perjanjian untuk tak saling menginjakkan kaki di negeri lawan satu sama lain. Hal tersebut terjadi sebab pada mulanya keduanya merupakan satu kesatuan yang terpecah menjadi dua dalam sebuah perang saudara. Irland memiliki wilayah yang 2 kali lebih luas serta hasil alam yang lebih kaya raya dari musuhnya. Sebab dalam perang saudara tersebut, Irland adalah pemenangnya. Sebagai pembeda, orang-orang di negeri Larland membuat lambang permanen di pelipis mereka ketika menginjak usia 9 tahun dengan gambar ranting patah, sedangkan penduduk Irland memiliki lambang kuntum bunga di bagian yang sama. Ini juga merupakan perjanjian mereka sebelumnya. Tapi, ada satu perjanjian lain dari negeri timur dan barat, yaitu tak dibenarkannya terjadi pernikahan atau percampuran darah di antara mereka. Jika perjanjian terakhir tersebut dilanggar, maka kedua pasangan tersebut beserta keluarga dan keturunannya akan dibunuh dengan 8 busur panah menembus dada. Meski begitu, kedua negeri memiliki sebuah pasar di atas tanah perbatasan. Hanya jual beli di pasar tersebutlah satu-satunya tempat mereka bersinggungan. Di negeri Larland, tinggallah sebuah keluarga pembuat wine dan kismis terbaik. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki bernama Twig. Sejak kecil, Twig selalu membantu kedua orang tuanya membuat wine dan kismis. Ayah Twig selalu membelinya 2 kantung besar dan uang untuk membeli buah anggur segar di pasar. Setiap hari, ayah Twig memperingatkannya agar tak bermain melewati pasar ke arah timur, sebab dia akan bertemu dengan penjaga-penjaga negeri Irland serta membahayakan dirinya. Seperti biasa, hari itu Twig kecil berjalan dengan gembira ke pasar serta membeli 2 kantong besar anggur segar dari seorang anak gadis Irland. Gadis itu bernama Virgin, anak perempuan dari sebuah keluarga peladang anggur yang selalu membantu ibunya menjaga kedai. Virgin adalah gadis yang sangat cantik. Matanya bulat bagaikan anggur-anggur di keranjangnya. Twig kecil dan Virgin kecil selalu bercanda setiap mereka bertemu. Ibu Virgin mengetahui hal ini dan sangat takut jika keduanya saling jatuh cinta. Namun, karena dia sangat mencintai putrinya, dia tak pernah tega melarang Virgin berbicara dengan Twig. Sejujurnya, Ibu Virgin sangat bahagia jika melihat keduanya bercengkrama, sebab sebelum kedatangan Twig, Virgin adalah gadis yang sangat pendiam dan tak memiliki teman. Ibu Virgin tak pernah melihat putrinya tertawa lepas sebelumnya. Karena itulah, sang ibu memasang tirai di kedai mereka agar jika sewaktu-waktu Twig datang, keduanya dapat berbicara sedikit lebih lama tanpa dilihat oleh orang-orang di sekitar. Hal ini berlangsung hingga keduanya beranjak remaja. Suatu pagi, sepulang dari pasar, ibunda Twig yang tengah mengandung adik kelimanya berkata bahwa dia ingin makan daging lusa. Twig berpamitan kepada ayah. Dia berkata, "Ayah, tempat itu sangat indah. Bolehkah saya pergi berburu mendekati sinar itu?" Twig menunjuk cahaya krepuskular yang memancar indah menembus batuan di punggung bukit. "Tapi ingatlah," kata ayah, "jangan pergi terlalu jauh ke timur." Sang ayah kembali memberinya peringatan. Twig yang gembira pun pergi menuju arah cahaya. Ayah mengamati punggungnya dari ambang pintu. Dia percaya bahwa putranya sudah cukup besar dan tentu telah mengerti tentang apa yang dia selalu pesankan. Twig mengarahkan anak-anak panahnya mengintai kawanan rusa. Namun sayang, hingga anak panahnya yang
yang tersisa 1 buah saja, dia tak berhasil menangkap apa-apa. Cuek letih. Dia membuka bekal yang dibawakan oleh ibunya. Dia melihat di sekitar, mencari tempat yang nyaman untuk menghabiskan hidangannya. Tiba-tiba matanya tertarik kepada sebuah lubang setinggi setengah tubuhnya. Lubang itu tertutup tanaman menjalar di sebagian besar pintunya. Cuek menyibak tirai alam itu, dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan bahwa lubang itu rupanya merupakan gua yang sangat indah dengan cahaya krepuskular memancar dari atapnya. Cahaya yang berkali-kali lebih menawan dari yang biasa dia lihat menembus bukit setiap pagi. Cuek tertegun dan memutuskan untuk menyantap bekalnya di gua itu, sembari menghibur hatinya yang kecewa tak memperoleh satupun lusa untuk ibu hari ini. Usai menyantap makanannya, Cuek tertidur lelap. Sangat-sangat gelap, sebab tempat itu menyimpan kesunyian surgawi yang hanya berhias suara merdu dan kecil. Pada senja di hari yang sama, Burgeon berpamitan dengan sang ibu untuk pergi mencari bunga di sekitar perbukitan. Sama seperti Cuek, Burgeon begitu mengagumi cahaya bukit itu. Namun sayang, mereka tak pernah memandang cahayanya bersama, sebab cahaya itu datang ke negeri Cuek pada pagi hari dan ke negeri Burgeon pada saat senja. Burgeon mengumpulkan bunga-bunga di sekitar bukit, lalu memasuki tempat rahasianya. Iya, ternyata gua yang ditemukan oleh Cuek siang itu merupakan tempat kesukaan Burgeon. Gua itu memiliki 2 pintu, satu menghadap ke Larland dan yang lainnya menghadap Inland. Burgeon selalu datang ke sana setiap sore hari untuk merangkai mahkota dan bunga-bunga sembari bernyanyi. Betapa terkejutnya ketika Burgeon melihat seorang lelaki tertidur lelap di tempat itu. Dia kira selama ini hanya dia seorang yang selalu mengunjungi tempat itu. Burgeon mendekati si lelaki yang bermandikan cahaya. Betapa terkejutnya lagi, ternyata yang dia lihat adalah Cuek, seorang yang senantiasa ingin dia temui setiap hari. Burgeon menyentuh wajah tidur itu, seperti malaikat, dadanya yang kekar mengalahkan bebatuan di sekitar baring. Burgeon berbisik lembut, "Tuhan, kaukah itu, Cuek?" Cuek menggeliat dan terbangun. Seorang gadis berambut pirang tergerai memegangi keranjang bunga di tangan kirinya. Dia pikir itu mimpi, namun sesaat kemudian dia menyadari tangan kanan sang gadis mengusap pipinya. Mereka sangat bahagia. Mata mereka berkaca-kaca, hati mereka mengudara. Keduanya saling menyatakan cinta, kemudian berpeluk dan berciuman untuk pertama kalinya. Disaksikan oleh cahaya di atap gua yang hampir sirna. Selama ini, mereka hanya bertemu di pasar. Mereka berpikir tempat itu akan menjadi tempat rahasia untuk mereka seterusnya. Mereka bercanda, bercerita, Burgeon membuatkan mahkota untuk kekasihnya. Hingga mereka menyadari gua mulai gelap. Mereka harus kembali ke rumah masing-masing. Sebelum pergi, mereka berjanji untuk bertemu lagi. Ketika keluar dari gua, Cuek melihat seekor rusa besar tengah bersama kawanannya. Dia mengambil sisa anak panahnya yang kemudian mengenai tubuh rusa malang itu. Hari itu benar-benar jadi keberuntungannya. Sesampainya di rumah, semua orang telah khawatir sebab dia pergi sejak pagi dan pulang menginjak malam. Namun tak perlu lama, mereka bahagia kembali mengetahui Cuek pulang dengan selamat membawa rusa besar. Keesokan harinya, Cuek berkata pada sang ibu bahwa dia akan pergi ke tempat itu lagi untuk berburu. Dapat ketebak, dia melakukan itu semata-mata supaya bisa menemui Burgeon, dan benar saja. "Ibu, aku sangat senang berburu seperti ini. Apalagi daging rusa ini akan sangat mahal jika dijual ke pasar. Bolehkah jika aku pergi berburu setiap hari?" dalihnya kepada sang ibu. "Tapi siapa yang akan membantu mengurus wine dan kismis nanti?" tanya ibunya. Adik-adik Burgeon masih sangat kecil saat itu. Mereka belum bisa banyak membantu mengolah anggur. "Tenang saja, Bu. Di pagi hari aku akan tetap membantu ibu mengolah anggur. Barulah aku pergi berburu hingga petang." Dasar memang orang mabuk mandam. Setiap hari dia mengolah anggur-anggur menjadi minuman memabukkan. Namun, tak pernah sekali-kali dia mabuk dalam anggurnya, melainkan kemabukannya ialah pada perempuannya. Hatinya muda remaja, hasratnya menggebu dan melambung mendarat seperti camar. Sekarang, dia adalah pelayan. Sekarang dia adalah penghamba pendambaan. Lagi dan lagi,
Setiap hari tanpa terkecuali, Twig pun pergi memburu rusa. Tak kisah dapat atau tidaknya rusa di hari itu, yang dia ingat hanyalah menemukan Burgeonnya. Burgeonnya yang kian cantik manakala tumbuh dewasa. Pertemuan itu berlangsung sampai bertahun-tahun kemudian. Sampai suatu ketika, manakala pagi hari, Twig membeli anggur di kedai Burgeon. Salah seorang pembeli dari Ireland tanpa sengaja mendengar percakapan mesra sepasang kekasih dengan cinta terlarang itu. Keluar dari kedai keluarga Burgeon, dia mengatakan hal itu kepada pedagang lain. Tanpa perlu waktu lama, rumornya tersebar di seluruh penjuru pasar. Kecurigaan mulai tercium oleh banyak orang. Mereka mulai mengamati keduanya. Namun, mereka sama-sama tak berani mengadukannya kepada raja-raja mereka, sebab semua orang pun tahu betapa kejinya hukuman yang akan menimpa kekasih itu beserta keluarganya. Ibu Burgeon mendengar mengenai tersebarnya kisah cinta terlarang putri kesayangannya dengan Twig. Ibu Burgeon pun menangis dan memberitahukan hal ini kepada sang putri. Tentu saja hancurlah hati Burgeon. Dalam hatinya dia bertanya, akankah hari itu menjadi akhir cerita cintanya? Seperti biasa, senja untuk kesekian kali Twig dan Burgeon bertemu di gua itu. Manakala bertemu, mereka segembira biasanya, sekalipun cinta mereka terjalin telah sekian lama, sekalipun terbalut dosa dan rahasia. Mereka merasa telah menemukan belahan jiwa, tak satu pun hal di dunia menghalangi keyakinan mereka. Namun tawa itu seketika berakhir. Burgeon menceritakan apa yang terjadi. Twig, seorang lelaki perkasa itu pun menangis di hadapan kasihnya. Dipeluknya erat-erat tubuh Burgeon. Rasa marah pun berkerumun memukuli relung. Dia selalu bertanya kepada Tuhan mengapa cinta mereka harus seperti ini. Senja itu seakan menjadi senja yang teramat singkat. Bau perpisahan membanjiri dasar gua, tempat rahasia mereka. Twig mendengar langkah kaki dan teriakan dari luar gua. Beberapa pria tampak menyisir bebatuan batas negara itu. Mereka segera tahu sepertinya orang-orang itu memburu mereka. Burgeon menangis, dia begitu khawatir. Sepertinya kabar amis mereka telah mengembus ke hidung sang raja. Burgeon terus memikirkan keluarga mereka berdua. Apakah mereka sudah ditangkap? Demi jantung yang berdegup kencang, lebih dari sekedar jatuh cinta atau birahi yang menggelincir, mereka menghela nafas dalam pelukan yang dingin, hingga satu persatu orang tersebut pergi meninggalkan sekitar persembunyian. Sungguh keajaiban, benar-benar tidak ada satupun dari mereka yang melihat pintu gua, sebab pintunya memang sangat kecil dan banyak tertutup rumputan tinggi, serta tanaman liar yang bergelantung. Mereka bersyukur kali ini, sekalipun belum melegakan sebab keluarga mereka tidak ikut sembunyi. Untuk terakhir kalinya mereka saling menatap dan memeluk. Gua pun mulai padam. Twig berpesan kepada Burgeon supaya dia pergi berhati-hati. Ketika mentari padam, mereka kembali. Sesampainya di rumah, seperti sudah diduga, rumah mereka begitu berantakan, dan betapa terkejutnya mereka ketika diberitahukan oleh para tetangga keluarga mereka dibantai pada hari yang sama. Setelah kesaksian Ibu Burgeon, dia bersaksi atas perbuatan terlarang anaknya. Dikatakan oleh Ibu Burgeon segala yang terjadi dengan jujur setelah didesak kuat. Beberapa algozo pun telah dikerahkan untuk mencari mereka berdua, namun tidak satu pun menemukan mereka yang telah memadu kasih tersembunyi dalam hangat pelukan gua surga. Mendengar yang terjadi, Burgeon berteriak, menjerit dan menangis jadi-jadi. Sesaat kemudian, para algozo yang telah mendengar kepulangannya pun datang. Dengan marahnya, mereka membuka pintu rumah Burgeon. Burgeon berlari ke depan dan dia berkata, "Tak perlu tangan kalian membunuhku, ini dosaku. Jangan kau lumuri tanganmu dengan hitamku." Segeralah untuk menebus dosanya, dia mengambil lalu menikamkan 2 belah pisau, merobek dadanya sendiri. Tubuhnya yang kecil dan teramat manis bersimbah darah. Sedangkan Twig, dengan air matanya yang bercucuran, pergi menyelinap meninggalkan rumah sebelum kepulangannya diketahui. Dia menutup lambang di pelipisnya dengan selembar kain, lalu berlari sekuat tenaga dan secara diam-diam menuju gua. Dia tahu bahwa gua itu dapat menghubungkannya ke negeri Ireland tanpa melewati penjaga. Malam itu, dia hanya berpikir bagaimana menemui Burgeon. Tak peduli jika malam itu juga dia harus tetap mati. Dia hanya ingin menemui Burgeonnya untuk terakhir kali. Memandang si kuntum bunga sebelum ajalnya menghampiri.
Twig berlari mencari-cari kekasihnya, sampai akhirnya sampailah dia tepat di depan sebuah rumah, di mana kedua matanya melihat burjonnya yang anggun telah bersimbah darah. Kaki-kaki Twig bergetar. Dalam hatinya berteriak mengapa burjon tak menunggunya sekejap saja. Twig memberikan panahnya kepada seorang pendeta tua di antara kerumunan yang menyaksikannya menangis, kemudian membuka ikat kepalanya. Semua orang tercengang mengetahui bahwa pria berwajah asing itu ternyata adalah pria dari negeri di balik bukit. Pria yang telah menyebabkan keluarga peladang anggur dibantai habis. Lesatkan seluruh panah yang tersisa, biar bersarang di tubuhku. Habiskan semuanya, sebab tanpa kekasihku, aku bukan lagi pemburu. Kami akan mati di sini, berpelukan. Tuhan, jikalau cinta mereka surgawi, maka dua negeri ini bukanlah tempat tinggalnya. Pertemukan mereka dalam tempat di mana mereka semestinya berada. Ucap sang pendeta. Tiada jawaban dari bibir Twig, sebab setelahnya sebanyak 32 anak panah tersisa menghujaninya, deras dan pedih bagai air mata.